warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Humaira dengan IPN 2451001. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang berisikan kasus perkawinan dengan putusan nomor 1861 garing PDT-G garing 2024 garing PA-JS guna untuk memenuhi tugas mata kuliah UAS Hukum Perdata yang dipandu oleh Ibu Nadia Carolina Wele SHMH. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat yang jelas dan baik bagi teman-teman. Kasus ini berawal dari seorang istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Negeri Jakarta Selatan. Mereka menikah pada Maret 2023 dan memiliki seorang anak perempuan. Namun, sejak April 2023, rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran dikarenakan suami diduga memiliki wanita idaman lain. Tidak hanya itu, suami juga melakukan KDRT dalam rumah tangga tersebut. Dan sehingga puncak permasalahan terjadi pada Maret 2024 ketika istri memutuskan keluar dari rumah dan tidak lagi tinggal bersama suami. Apakah gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dapat dikabulkan berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan adanya wanita lain dan KDRT dalam rumah tangga tersebut? Dan siapakah yang berhak mendapatkan hak asuh anak dalam rumah tangga tersebut? Nah, gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dapat dikabulkan karena terbukti secara hukum bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan adanya perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga mereka, sehingga tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang harmonis. Dan dengan putusan majelis hakim juga menetapkan bahwa hak asuh anak yang masih balita diberikan kepada penggugat, yaitu ibu dari anak tersebut, dikarenakan anak masih di bawah umur dan penggugat dinilai mampu serta layak mengasuh anak tersebut. Dan yang kedua, apakah alasan-alasan yang diajukan dalam penggugat, yaitu perselisihan terus-menerus, telah memenuhi syarat hukum untuk dikabulkannya gugatan cerai menurut pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 JO dengan pasal 116 kompilasi hukum Islam. Nah, alasan-alasan yang dapat diajukan dari penggugatan tersebut telah memenuhi syarat hukum untuk dikabulkannya gugatan cerai sesuai pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 JO, pasal 116 kompilasi hukum Islam dan rumah tangga, bahkan diperkuat dengan adanya bukti KDRT dan dugaan perselingkuhan. Selanjutnya terdapat aturan yang relevan dengan masalah identifikasi dalam kasus perceraian dan hak asuh anak ini. Yang pertama yaitu pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang alasan perceraian, yaitu salah satunya adalah jika antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Dan yang kedua yaitu pasal 116 kompilasi hukum Islam, yaitu KHI yang menegaskan alasan perceraian termasuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerusan antara suami istri sehingga tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga tersebut. Dan yang ketiga, Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 3 tahun 2023 yang menegaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri benar-benar tidak dapat hidup rukun kembali, bahkan jika belum berpisah rumah selama 6 bulan, terutama jika ada bukti KDRT tersebut. Dan keempat yaitu pasal 105 kompilasi hukum Islam atau KHI yang mengatur hak asuh anak setelah perceraian, yaitu yang dimana anak yang sebelumnya mumait atau belum cukup umur, hak asuhnya jatuh kepada ibunya, kecuali jika itu ibu terbukti tidak layak menjadi pengasuh. Selain pasal-pasal tersebut, terdapat pasal lain yang relevan dan sering dijadikan dasar hukum dalam perkara gugatan cerai dan hak asuh anak tersebut. Yang pertama yaitu pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal ini mengatur akibat perceraian termasuk kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat pada pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pasal ini mengatur kewajiban mediasi terlebih dahulu dalam setiap perkara perceraian sebelum pemeriksaan pokok serta perkara yang dilanjutkan, sebagaimana juga diterapkan dalam kasus perceraian ini. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih fakta-fakta dalam kasus ini. Nah, fakta-fakta dalam perkara cerai ini telah sesuai dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 JO. Pasal 116 kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk rukun kembali. Dalam kasus ini, penggugat membuktikan bahwa sejak April 2023, rumah tangga sering terjadi pertengkaran akibat tergugat memiliki wanita idaman lain dan tergugat juga sering melakukan KDRT kepada wanita tersebut.
Fakta perselisihan dari KDRT ini diperkuat dengan adanya bukti surat dan keterangan dari dua saksi, yaitu ayah dan kakak dari penggugat, yang menyatakan telah melihat dan mendengar langsung pertengkaran serta mengetahui adanya dugaan perselingkuhan dan KDRT dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, upaya damai melalui keluarga dan mediasi di pengadilan telah dilakukan namun gagal. Dan sejak Maret 2024, penggugat keluar rumah serta tidak lagi tinggal bersama tergugat, sehingga hubungan suami istri sudah tidak dijalankan lagi. Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa syarat perceraian telah terpenuhi dan gugatan cerai dapat dikabulkan sesuai aturan hukum yang berlaku. Baik, selanjutnya kita akan memasuki kesimpulan dari kasus ini, yang dimana berdasarkan analisis atau fakta dan penerapan aturan hukum dalam perkara ini dapat disimpulkan secara tegas bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dapat dikabulkan dikarenakan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan dengan adanya dugaan perselingkuhan serta kekerasan dalam rumah tangga tersebut yang menyebabkan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang harmonis. Fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan unsur yang diatur dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 JO, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam serta diperkuat oleh Sema nomor 3 tahun 2023. Selain itu, majelis hakim juga menetapkan hak asuh anak yang masih balita diberikan kepada penggugat, yaitu ibunya, sesuai dengan pasal 105 KHI. Dengan demikian, putusan pengadilan telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam aspek perceraian maupun penetapan hak asuh anak. Oke teman-teman, sekian dari video saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam saya menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.